Pengertian harta dalam perkawinan. Harta dalam perkawinan adalah semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum maupun selama perkawinan, baik itu harta benda maupun harta kekayaan yang lain. Harta dalam perkawinan dapat terdiri dari harta bersama, harta pribadi, dan harta campuran. Harta bersama merujuk pada harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama perkawinan, baik itu harta yang dibeli bersama atau divariasi bersama. Sedangkan harta pribadi merujuk pada harta yang dimiliki oleh suami atau istri secara individu sebelum atau selama perkawinan. Harta campuran adalah harta yang merupakan perpaduan antara harta bersama dan harta pribadi. Harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta sendiri. Harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Sedangkan harta sendiri merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan terjadi atau harta yang diperoleh melalui warisan, hadiah, atau penghasilan yang diperoleh dari harta tersebut. Cara pembagian harta bersama. Dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan terdapat dua metode pembagian, yaitu metode pisah harta, yaitu bagian harta kekayaan dalam perkawinan dilakukan secara adil bersama berdasarkan kontribusi masing-masing suami dan istri selama perkawinan. UUD yang mengatur harta bersama di Indonesia, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak dasar warga negara Indonesia, termasuk hak atas kekayaan dan hak atas kepemilikan harta. Selain itu, hukum perdata di Indonesia juga mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri. Harta bawaan dalam perkawinan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum menikah. Harta bawaan ini dapat berupa harta benda atau kekayaan yang dimiliki secara individu oleh suami atau istri sebelum menikah, seperti rumah, mobil, tabungan, atau investasi. Harta bawaan ini tetap menjadi milik pribadi dari suami atau istri yang membawanya ke dalam perkawinan dan tidak dapat menjadi bagian dari harta bersama dalam perkawinan, kecuali jika ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Cara pembagian harta bawaan dalam perkawinan bergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. Di beberapa negara, harta bawaan dianggap sebagai harta pribadi dan tetap menjadi milik masing-masing pasangan jika terjadi perceraian. Di negara lain, harta bawaan dapat menjadi harta bersama jika pasangan telah menikah dalam waktu yang lama atau jika harta bawaan digunakan untuk kepentingan bersama selama perkawinan. UUD yang mengatur harta bawaan di Indonesia, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak atas dasar benda dan kekayaan yang diakui oleh negara. Hukum perdata di Indonesia juga mengatur tentang harta bawaan dalam pernikahan, pasal 35 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang diakui sebagai harta pribadi atau menjadi tetap pribadi suami atau istri yang bersangkutan. Harta perolehan dalam pernikahan adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami atau istri, baik itu harta benda maupun harta kekayaan lainnya. Harta perolehan ini termasuk dalam harta bersama yang menjadi harta tersebut menjadi milik bersama suami dan istri. Harta perolehan dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti gaji atau pendapatan dari usaha yang dilakukan selama perkawinan, pembelian properti atau investasi bersama, atau warisan yang diterima selama perkawinan. Pada umumnya, harta perolehan akan dibagi secara adil antara suami dan istri jika terjadi perceraian. Namun, pembagian harta perolehan dapat berbeda-beda tergantung pada aturan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Bagaimana harta bersama diatur dalam perkawinan? Harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa selama masa perkawinan, harta yang diperoleh oleh suami atau istri adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Jika suami membeli mobil selama masa perkawinan, mobil tersebut menjadi milik harta bersama.
Jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, maka harta bersama dibagi secara adil antara suami dan istri. Namun jika suami atau istri yang meninggal dunia dan tidak ada ketentuan wasiat atau ahli waris yang jelas, maka harta tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan warisan dalam hukum waris Indonesia. UUD yang mengatur harta perolehan di Indonesia. Harta perolehan dalam pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat 1. UU tersebut menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama menjadi perkawinan harta bersama suami dan istri. Selain itu, dalam pasal 37 UU tersebut dijelaskan bahwa harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Pembagian harta kekayaan menurut hukum di Indonesia. Harta perolehan dalam pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat 1 UU menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama menjadi perkawinan adalah milik bersama suami dan istri. Selain itu, pasal 37 UU tersebut dijelaskan bahwa harta benda atau kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Dalam praktiknya, terjadi banyak sengketa terkait harta perolehan saat terjadi perceraian atau dalam hal salah satu pasangan meninggal dunia. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban terkait harta perolehan dalam pernikahan dan mengaturnya dengan baik melalui perjanjian pranikah atau kesepakatan bersama. Selain itu, pasangan juga dapat menggunakan jasa notaris atau advokat untuk membantu mengurus pembagian harta perolehan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh bersama menjadi perkawinan harta bersama, yaitu yuridis formal, dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedangkan menurut KUHP Perdata berdasarkan asas marital match, maka dalam pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata ditentukan bahwa suami sendiri harus mengurus sendiri harta kekayaan perkawinan tanpa campur tangan istri. Suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan, dan membebankan. Kesimpulan dari penelitian harta yaitu benda banyak hak masing-masing, tidak bisa untuk dibagi, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Harta bersama, menurut hukum Islam, konsep harta dalam rumah tangga Islam menurut Al-Quran adalah harta adalah tonggak kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya atau harta mereka yang ada dalam kekuasaannya yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah pada mereka kata-kata baik. Surah An-Nisa ayat 32. Kewajiban suami berkenaan dengan harta. Yang pertama, memberikan mahar kepada istri. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Surat An-Nisa. Dalam hukum perkawinan, harta bersama harus dibagi secara adil dan profesional antara suami dan istri. Jika terjadi perceraian atau pembubaran perkawinan, maka harta bersama akan dibagi secara merata antara suami dan istri, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan yang menyatakan lain. Memberikan nafkah kepada istri dan anak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Surah Al-Baqarah, istri mendapatkan seluruh mahar jika istri telah melakukan hubungan seks dengan suaminya atau salah satu dari suami istri meninggalkan dunia dan mahar telah ditentukan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 20 dan sampai 21. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung doa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya?
kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka atau istri-istrimu telah mengambil. Istri mendapat separuh mahar jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar telah ditentukan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Surat Al-Baqarah ayat 237. Istri memperoleh muta'ah jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar belum ditentukan. Quran Al-Baqarah ayat 236. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu muta'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 236. Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gonogini secara implisit memang tidak dijumpai dalam Al-Quran atau Al-Hadis karena istilah ini berasal dari hukum adat atau uruf. Pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga, salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain, harta yang dihasilkan oleh perkongsian atau syirkah antara suami dan istri. Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya telah mengembangkan suatu pendapat. Pencaharian suami istri mestinya termasuk dalam rukbuk muamalah. Lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau syarikat. Persekutuan atau sirkah adalah pencampuran dari para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. 15 dasar hukum disyariatkannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Surat An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang berfirman dan mengerjakan amal yang salah, dan amat sedikitlah mereka ini. Dalam as-sunnah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Apabila salah satu keduanya berkhianat atau aku keluar dari keduanya. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam syirkah dalam pembahasan perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar, fuqaha Mesir atau mayoritas bermazhab Syafi'i dan Maliki membagi syirkah kepada 4 macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadah, dan syirkah wujud. Syirkah inan yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung, sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing. Syirkah abdan yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama, mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
Syirkah mufawadah ialah syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah, dan lain-lain. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi seperti yang dapat disimpulkan dari kitab Al-Fiqh al-Mazhabib al-Arabah membagi syirkah menjadi syirkah mil ialah syirkah terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu. Syirkah uqud ialah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian. Harta bersama dalam kompilasi hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, harta bersama dipisahkan dari harta pribadi masing-masing. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi yang dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya, suami atau istri. Harta bersama menjadi hak bersama suami dan istri dan terpisah sepenuhnya. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan yang dilangsungkan. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama, tanpa mempersonalkan siapa yang mencari, tanpa mempersonalkan atas nama siapa yang terdaftar. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan. Utang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama. Dalam perkawinan, serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Apabila perkawinan putus, mati atau cerai, harta bersama dibagi dua. Masing-masing mendapat setengah bagian. Apabila terjadi kematian, sebagainya menjadi tirkah. Cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan membagi harta tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan bilangan asal masalah. Ahli waris yang berhak menerima pembagian harta warisan terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk menghitung pembagian harta warisan, pertama-tama harus dikumpulkan data kekayaan bersih terlebih dahulu, yaitu seluruh aset yang dimiliki dan sudah dikurangi dengan utang atau kewajiban-kewajiban lain yang belum lunas. Harta warisan termasuk harta apa? Harta warisan termasuk dalam harta perolehan dan harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan SPT pajak pewaris pemberi warisan. Jika ada pajak terutang atas harta warisan, maka harus sudah terlunasi. Dalam melaporkan harta warisan dapat dilakukan dengan menambah harta pada lampiran bagian A dan kode harta 061 tanah atau bangunan tempat tinggal. Kolom nama harta dapat dituliskan rumah, kolom tahun perolehan diisi 2021 dan kolom harga perolehan diisi 2 miliar. Undang-undang yang mengatur harta warisan di Indonesia adalah KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 833. Selain itu, hukum waris di Indonesia juga diatur dalam hukum waris adat dan hukum waris Islam. Perbedaan harta warisan dan harta gonogini. Harta warisan adalah harta yang diterima oleh ahli waris setelah orang tua atau si pewaris meninggal dunia. Sedangkan harta gonogini adalah harta yang diperoleh bersama atau dibeli oleh pasangan suami istri setelah perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam perkawinan ada dua jenis harta, yaitu harta bawaan dan harta gonogini.